Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda hal pertama yang benar-benar harus Anda lakukan setelah berhasil menyiapkan Poco X7 Pro baru Anda. Setelah menyiapkan Poco X7 Pro milikmu, hal pertama yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah menghubungkannya ke Wi-Fi jika belum terhubung. Karena pada langkah selanjutnya, kita perlu melakukan beberapa hal yang memerlukan internet. Jadi saya akan masuk ke pengaturan, lalu ke Wi-Fi, dan pastikan Wi-Fi sudah diaktifkan serta pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan. Kemudian, masukkan kata sandi jaringan Anda jika memang ada, lalu klik untuk menyambungkan. Sekarang saya sudah terhubung, jadi saya bisa kembali dan menuju ke hal pertama, yaitu tentang ponsel. Lalu masuk ke sana, klik Xiaomi HyperOS, dan sekarang sistem akan memeriksa pembaruan. Anda bisa lihat saya tidak memiliki pembaruan yang tersedia, tetapi jika Anda punya, maka Anda perlu klik install pembaruan, dan setelah itu Anda harus merestart ponsel Anda untuk menerapkan pembaruan tersebut. Selanjutnya, setelah itu selesai, pergi ke bagian untuk menyelesaikan pengaturan perangkat Anda. Jadi, di pengaturan pada bagian paling atas, Anda akan melihat peringatan ini, lalu klik mulai. Lalu, jika Anda belum memasukkan kartu SIM, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu melepas casing pelindung jika ada, dan Anda akan segera melihat tempat kartu SIM yang tersembunyi. Cukup masukkan jarum atau alat pembuka tray SIM yang kecil ke lubang ini, maka tray akan keluar dengan mudah. Anda bisa memasukkan kartu SIM, lalu masukkan kembali tray-nya dan ponsel akan terhubung ke jaringan seluler. Tapi saya tidak akan melakukannya sekarang, jadi saya akan melewatinya karena Anda juga bisa melakukannya nanti dan ponsel akan tetap menangkap koneksi. Sekarang, ponsel menanyakan apakah Anda ingin menyalin pengaturan, akun, dan lainnya dari ponsel atau tablet lain. Anda mungkin ingin melakukannya, karena jika Anda melewatinya sekarang, Anda tidak akan bisa melakukannya di kemudian hari. Jadi jika Anda mau, cukup klik pada perangkat Android lalu ikuti instruksi di layar, atau pilih iPhone atau iPad jika Anda berpindah dari iPhone atau iPad. Saya akan melewatinya, tapi Anda mungkin perlu mentransfer file jika menurut Anda file-file itu penting. Sekarang mari kita tunggu. Ini mungkin memakan waktu hingga beberapa menit. Sistem akan menyiapkan beberapa hal, dan setelah itu, kita akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Sekarang, jika Anda belum masuk ke akun Google Anda, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukannya karena pada langkah-langkah selanjutnya, kita akan membutuhkan akun Google untuk masuk ke Google Play Store. Jadi saya sarankan Anda melakukannya sekarang. Tentu saja Anda bisa melewatinya, tapi Anda tidak akan bisa mengakses Play Store untuk menginstal aplikasi. Jika Anda belum punya akun, Anda bisa klik buat akun, tapi saya sudah punya, jadi saya akan langsung memasukkan email saya. Lalu lanjutkan, dan sekarang saya harus masukkan kata sandi yang akan saya lakukan di luar kamera. Dan sekarang saya bisa langsung klik berikutnya. Sekarang pilih apakah Anda atau anak Anda yang akan menggunakan perangkat ini. Saya yang akan menggunakannya, jadi saya pilih opsi ini lalu klik berikutnya. Kemudian saya akan menyetujui persyaratan layanan Google. Jika saya tidak setuju, maka saya tidak akan bisa menambahkan akun Google. Jadi Anda bisa klik pada persyaratan layanan Google Google Play, dan kebijakan privasi teks biru ini, dan itu akan membawa Anda ke persyaratan tersebut agar Anda bisa membacanya. Lalu klik saya setuju. Dan sekarang akan mengambil beberapa info akun dan sebentar lagi kita akan melanjutkan. Oke, dan sekarang jika Anda belum mengatur kata sandi, Anda bisa mengaturnya sekarang. Ini waktu yang tepat untuk membuat ponsel Anda lebih aman, jadi Anda bisa mengatur pola, PIN, atau kata sandi. Saya akan melewatinya untuk sekarang karena saya akan menunjukkan cara mengaturnya nanti di pengaturan jika Anda melewatinya sekarang. Jadi saya akan melewatinya. Lalu jika Anda ingin menyalin aplikasi dan data, ini adalah terakhir kalinya Anda akan ditanya pertanyaan ini.
Dan setelah itu, Anda tidak akan bisa menyalin aplikasi dan data dengan metode bawaan. Ada beberapa metode dengan aplikasi tambahan, tetapi untuk metode bawaan, setelah Anda mengklik jangan salin, Anda tidak akan bisa lagi. Dan untuk menyalinnya, cukup klik ya, lalu ikuti instruksi di layar yang cukup sederhana. Sekarang saya perlu menyetujui layanan Google. Lalu jika saya ingin mencadangkan perangkat saya bisa membiarkan keduanya tetap terpilih dan mengaktifkan pencadangan agar saya tidak kehilangan foto, video, kontak, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, data aplikasi, pesan SMS dan MMS. Atau Anda bisa klik jangan cadangkan atau hilangkan centang salah satu dari ini, jadi hanya satu opsi yang akan dipilih. Saya akan mengaktifkan pencadangan untuk kedua pengaturan ini agar semuanya dicadangkan dan saya tidak kehilangan apapun. Sekarang, ini adalah pertanyaan yang hanya muncul di Uni Eropa, dan ini tentang memilih browser dan mesin pencari Anda. Jadi mari kita klik berikutnya dan pilih browser default saya. Saya akan memilih Google Chrome, lalu klik atur sebagai default. Kemudian saya akan memilih mesin pencari ke Google dan atur sebagai default, tapi pilihan ada di tangan Anda, meskipun saya menyarankan untuk menggunakan Google Chrome dan mesin pencari Google. Sekarang, jika Anda ingin mengaktifkan Nearby Share, saya akan mengaktifkannya karena ini cukup praktis. Lalu Anda akan dibawa ke pengaturan Gemini, jadi saya akan klik lanjutkan. Dan sekarang dikatakan bahwa Anda bisa mengaktifkan Hey Google. Jadi kapanpun Anda mengucapkan Hey Google dengan suara keras, game ini akan terbuka secara hands-free tanpa menekan tombol apapun. Jadi saya akan mengaktifkannya. Lalu, mungkin Anda akan diminta mengucapkan 4 frasa keras untuk mengaturnya, tapi saya sudah mengaturnya di perangkat lain, jadi sistemnya langsung menyalin voice match-nya. Sekarang, jika Anda ingin menambahkan kartu ke Google Pay, klik tambahkan kartu. Kemudian Anda bisa mengambil foto kartu Anda dan sistem akan menyalin detailnya atau memasukkan detailnya secara manual, lalu Anda bisa membayar dengan ponsel Anda hanya dengan menempelkannya. Jadi saya akan melewatinya begitu. Bio sistem juga menanyakan, apakah Anda ingin mengubah hal lain lagi? Saya akan klik, tidak, terima kasih untuk saat ini karena saya akan mengaturnya nanti. Dan karena itu sudah selesai, sekarang jika Anda belum masuk ke akun Google Anda, pergi ke pengaturan yang akan ada. Saya rasa di sini di pengaturan tambahan yang tersedia. Lalu pilih akun dan sinkronisasi ya, dan jika Anda belum memiliki akun Google, Anda mungkin ingin klik tambah akun karena kita akan membutuhkannya sebentar lagi. Jadi saya sudah menunjukkan cara menambahkannya, tapi itu dalam proses penyiapan yang berlanjut. Tapi sekarang caranya sama, hanya saja Anda perlu pergi ke akun dan sinkronisasi di pengaturan. Sekarang mari perbarui aplikasi sistem dan Google Play. Jadi pertama di pengaturan, buka pembaruan aplikasi sistem, dan di sini saya punya 2 aplikasi, atau mungkin lebih meskipun sempat crash. Oke, ini semua pembaruannya. Kamu bisa lihat aplikasi ini harus diperbarui, jadi saya akan klik perbarui semua, lalu lanjutkan, dan itu akan mulai memperbarui sekarang, sehingga mereka ada di versi terbaru dengan bug yang sudah diperbaiki, keamanan yang ditingkatkan, serta mungkin juga ada beberapa fitur tambahan. Tapi sambil menunggu, kita bisa melakukan hal lain, jadi mari kita buka Play Store. Sekarang, mulai, dan kamu bisa mengatur untuk menggunakan kata sandi atau biometrik. Tapi, karena saya belum mengatur biometrik saya, meskipun nanti saya akan tunjukkan caranya, jadi saya pilih gunakan kata sandi dan masukkan kata sandi Google. Saya hanya untuk mengonfirmasi bahwa saya akan menggunakan kata sandi ini untuk memverifikasi pembelian saya di Google Play. Lalu saya klik selesai dan saya masuk. Mari kita klik akun pojok kanan atas, lalu ke kelola aplikasi-aplikasi perangkat saya dan klik pembaruan tersedia. Kamu bisa lihat saya punya 42 pembaruan tersedia, jadi saya akan klik perbarui semua, meskipun beberapa aplikasinya bloatware, tapi nanti kita akan bahas itu dan menghapus aplikasi bloatware karena beberapa di antaranya tidak diperlukan. Jadi, sambil menunggu proses pembaruan ini, mari kita atur kunci layar, sidik jari, dan face unlock kita. Jadi mari kita masuk ke pengaturan, lalu dengan mudah pergi ke sidik jari, data wajah, dan kunci layar, dan pertama-tama atur kunci layar jika kamu belum mengaturnya sebelumnya.
Sekarang pilih salah satu, pola, pin, atau kata sandi. Kata sandi akan menjadi yang paling rumit dan paling sulit ditebak. Pin itu bisa dibilang di tengah-tengah, tapi juga aman, dan pola, jika kamu mengaturnya dengan sesuatu yang sangat sederhana, maka itu cukup mudah ditebak. Dan juga, jika seseorang melihatmu saat membuka kunci, maka mereka mungkin akan mudah mengingatnya. Tapi saya akan memilih pola dan kemudian mengaturnya. Lalu saya akan mengaturnya ke sesuatu yang sederhana, tapi saya sarankan untuk mengaturnya ke sesuatu yang lebih rumit jika kamu juga memilih pola. Jadi kamu bisa lihat bahwa kamu sebenarnya bisa membuat sesuatu yang rumit, tapi saya akan hapus itu dan hanya mengaturnya menjadi huruf L saja. Kamu perlu memasukkannya kembali untuk memastikan bahwa kamu mengingatnya, dan pastikan kamu benar-benar mengingatnya, karena jika tidak, akan cukup sulit untuk memulihkan ponselmu setelah lupa kata sandi. Jadi saya akan klik konfirmasi. Lalu saya mau ingin menambahkan sidik jari, dan saya akan klik batal dan menambahkannya sendiri. Klik buka kunci dengan sidik jari, masukkan kunci layar kamu. Sekarang ditampilkan dengan jelas bahwa jika kamu menggunakan pelindung layar pihak ketiga, terkadang itu mungkin tidak berfungsi dengan baik dengan sidik jari, karena pemindai sidik jari yang canggih berada di bawah layar. Jadi saya akan meletakkan jari saya, mengangkatnya, dan melakukan beberapa kali percobaan. Pastikan juga untuk menggerakkan jari setiap kali agar seluruh area jari bisa dipindai. Jadi cukup letakkan dan angkat jari beberapa kali. Jangan lupa juga untuk memindai bagian pinggir jari, lalu klik selesai. Dan sekarang sudah selesai diatur, kamu juga bisa mengubah animasi pengenalan sidik jari jika mau. Jadi saya akan mengaturnya ke sesuatu yang menarik, lalu kembali. Sekarang kamu juga bisa mengatur face unlock, meskipun secara pribadi saya tidak merekomendasikannya karena tidak seaman sidik jari atau kunci layar. Menurut saya mengkainasi sidik jari Menom adalah yang paling aman, tapi jika kamu ingin mengatur face unlock, saya akan tunjukkan caranya. Cukup klik di situ. Lalu masukkan kunci layar kamu dan sekarang posisikan wajahmu di dalam bingkai. Jadi mari kita klik mulai. Kamu bisa lihat tertulis bahwa ini kurang aman dibandingkan pin, kata sandi, atau pola, karena perangkatmu bisa saja dibuka dengan fotomu. Tapi saya akan tunjukkan cara mengaturnya jika kamu benar-benar mau. Cukup posisikan wajahmu dalam bingkai, lalu lihat kamera, dan klik selesai. Sekarang sudah disiapkan, dan saya akan menunjukkan cara membuka kunci ponsel Anda dengan kunci layar, sidik jari, dan buka kunci wajah. Jadi pertama mari kita lakukan dengan kunci layar. Aku mengunci ponselku. Sekarang saya dapat menggeser ke atas dan memasukkan kunci layar saya. Kalau pakai sidik jari, tinggal ketuk saja sensornya. Dan kalau pakai face unlock, tinggal lihat kamera, dan kuncinya sudah terbuka. Anda bisa lihat saya bisa menggeser ke atas dan selesai. Jadi begitulah caranya. Dan sekarang, seperti yang mungkin Anda perhatikan, di layar kunci saya, setiap kali saya menutup layar dan menyalakannya, wallpaper saya berubah. Jika Anda tidak suka, Anda bisa menonaktifkannya. Jujur saja, saya tidak begitu suka wallpaper saya berubah terus-menerus. Saya ingin mengaturnya ke sesuatu yang statis. Jadi saya akan masuk ke bagian personalisasi di pengaturan, lalu masuk ke wallpaper carousel, dan sekarang saya akan menonaktifkannya. Kemudian klik matikan. Lalu klik jangan setuju, dan Anda bisa lihat bahwa wallpaper saya sekarang statis. Lihat, saya bisa membuka kunci beberapa kali, dan wallpapernya tetap sama setiap saat. Sekarang, mari kita hapus bloatware-nya. Jadi geser ke atas untuk membuka laci aplikasi, dan di sini Anda dapat melihat ada beberapa aplikasi, dan beberapa di antaranya bahkan hampir sama, tetapi satu aplikasi memiliki lebih banyak iklan daripada yang lain. Seperti Block Blast, Block Puzzle, Blow Bubble Shot, apapun Dust Settle. Jika Anda tidak membutuhkannya, cukup tekan dan tahan, lalu klik ikon tempat sampah ini, dan itu akan menghapusnya. Aku rasa itu akan, klik uninstall dan itu akan hilang begitu saja dari telepon Anda. Jadi saya akan menghapus semua hal yang tidak penting. Juga, jika Anda tidak menggunakan AliExpress, Anda juga bisa menghapusnya, dan jika Anda tidak menggunakan Amazon, Anda juga bisa menghapusnya. Terserah Anda apa yang ingin dihapus dan apa yang ingin dibiarkan.
Anda juga bisa menghapus Facebook, tapi aplikasi ini cukup populer, jadi kebanyakan orang tidak menghapusnya. Lalu saya akan menghapus Juice Blast, dan apa lagi yang ada di sini? Snake Zone, saya juga tidak terlalu membutuhkannya. Dan saya juga tidak membutuhkan aplikasi Tilefun itu. Begitupun Word apalah itu namanya lagi. Astaga, aplikasi kata sesuatu. Lalu saya juga akan melakukan hal yang sama. Jika Anda tidak membutuhkan TikTok, Anda dapat menghapusnya. Spotify juga, jika Anda tidak membutuhkannya. Netflix, ada beberapa aplikasi yang merupakan bloatware, sehingga Anda dapat menghapusnya. Saya juga akan menghapus WPS Office. Jadi saya rasa saya sudah menghapus semua bloatware di ponsel saya yang tidak saya butuhkan. Dan sekarang mari kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menonaktifkan iklan di aplikasi sistem. Sayangnya di ponsel ini, di aplikasi sistemnya, ada beberapa iklan, tapi Anda bisa dengan mudah menonaktifkannya. Jadi pertama-tama saya akan masuk ke aplikasi keamanan yang terpasang di sini, kemudian klik pada pengaturan di pojok kanan atas layar, lalu nonaktifkan opsi terima rekomendasi, dan ini akan menonaktifkan semua iklan di aplikasi ini. Setelah itu, Anda mungkin ingin pergi ke bagian musik. Jadi pergilah ke musik. Oke. Saya akan mengizinkan semuanya. Sekarang klik di sini dan buka pengaturan. Lalu masuk ke pengaturan lanjutan. Nonaktifkan tampilkan iklan dan Anda juga dapat menonaktifkan rekomendasi yang dipersonalisasi, tetapi itu terserah Anda. Dan seharusnya saya tidak lagi memasang iklan di sini, itu keren. Juga untuk aplikasi seperti file, jadi di mana filenya di sini, manajer berkas. Dapat juga mungkin ingin menonaktifkan iklan, jadi Oke, saya akan mengizinkan semuanya. Oke, saya tentu saja. Lalu klik 3 titik di pojok kanan atas pengaturan dan nonaktifkan. Di mana itu? Saya tidak melihatnya. Meskipun jika ada sesuatu tentang rekomendasi, Anda mungkin ingin menonaktifkannya. Itu tidak ada di perjanjian pengguna dan juga tidak ada di kebijakan privasi. Oke, jadi saya tidak melihatnya di sini, tapi jika Anda melihatnya, maka Anda mungkin ingin menonaktifkannya. Dan juga mari kita periksa aplikasi Mi Video, apakah ada aplikasi di dalamnya. Sebenarnya saya akan menutupnya. Tidak apa-apa. Tapi mungkin mari kita kecilkan volumenya dan sekarang kita bisa cukup pergi ke pengaturan profil di pojok kanan atas dan nonaktifkan rekomendasi yang dipersonalisasi. Anda bisa lihat, dalam kasus ini, fitur ini akan dimatikan selama 90 hari, jadi setelah itu, Anda harus mematikannya lagi dan lagi. Memang begitulah di ponsel ini. Lalu, mari kita lanjutkan menginstal beberapa aplikasi yang paling penting. Jadi, jika Anda menggunakan WhatsApp, Anda bisa pergi ke pencarian dan cari WhatsApp, lalu install aplikasinya. Cukup klik tombol install dan proses penginstalan akan segera dimulai. Lalu jika Anda menggunakan layanan streaming lain, layanan lain seperti Disney Plus, maka Anda mungkin juga ingin menginstalnya di perangkat Anda. Install saja semua yang Anda butuhkan. Saya juga akan memasang peramban lain, jadi saya akan mencari peramban web opera. Jadi saya punya 2 peramban untuk dipilih. OA itu sudah terpasang. Oke, jadi tidak ada apa-apa. Mari menginstal Firefox. Cari Firefox, lalu klik install, dan Firefox akan menginstalnya dalam beberapa saat. Setelah terinstall, saya juga akan menunjukkan cara mengubah browser default di ponsel ini, sehingga Anda dapat memilih browser mana yang menjadi browser default Anda. Jadi, Anda harus menginstal peramban yang ingin Anda tetapkan sebagai peramban default. Jadi setelah terinstall, Anda tinggal masuk ke pengaturan, lalu masuk ke aplikasi. Sekarang, klik 3 titik di pojok kanan atas, pilih pengaturan lainnya, aplikasi default, lalu cari misalnya browser, dan Anda bisa mengaturnya ke salah satu browser. Jadi saya akan mengaturnya ke Firefox. Anda juga bisa mengubah aplikasi default lainnya, seperti untuk email. Jika Anda misalnya memiliki Outlook atau penyedia email lain yang terpasang,
Anda bisa mengaturnya sebagai default. Dan untuk browser, jika seseorang mengirimkan Anda tautan, lalu Anda mengkliknya, tautan itu akan terbuka di browser default Anda. Jadi, saya akan mengaturnya ke Firefox, sehingga setiap kali saya menerima tautan dan mengkliknya, saya akan diarahkan ke browser. Dan sekarang, hal terakhir yang ingin saya tunjukkan adalah optimasi baterai. Jadi, mari ke menu baterai di pengaturan. Lalu, Anda bisa masuk ke opsi pengisian daya, dan Anda bisa mengubahnya ke standar atau kecepatan tertinggi. Jadi, jika Anda mengaturnya ke kecepatan tertinggi, ponsel Anda akan terisi daya lebih cepat, tetapi juga bisa membuat ponsel Anda menjadi panas. Jadi, jika itu terjadi, kembalilah ke mode pengisian standar, dan Anda bisa masuk ke perlindungan baterai, dan pastikan pengisian cerdas diaktifkan. Ini sangat bagus untuk menjaga umur baterai Anda tetap awet. Namun, Anda juga mungkin ingin mengaktifkan perlindungan baterai. Tetapi itu hanya akan mengisi daya ponsel Anda hingga 80% saja. Jadi, jika Anda ingin mengisi daya ponsel Anda hingga penuh, maka Anda perlu menonaktifkan fitur itu. Tetapi jika umur baterai dalam jangka panjang lebih penting bagi Anda daripada memiliki baterai 100% di ponsel Anda, maka Anda mungkin ingin mengaktifkan perlindungan baterai. Lalu ada beberapa fitur tambahan, jadi Anda juga bisa mengaturnya, dan itu saja. Jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.